Shalom semua, kita bertemu kembali di Ibadah Dalam Talian Kebaktian Bahasa Malaysia Being Grace. Dan saya pasti kita semua akan diberkati dimanapun anda berada pada saat ini. Saya Mindy, host anda pada hari ini, ingin mewakili keluarga Being Grace untuk mengalu-alukan anda yang pertama kali menyertai kami di Kebaktian Bahasa Malaysia Being Grace. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh berhubung dengan kami melalui email, nombor telefon atau WhatsApp di talian Being Grace seperti yang tertera di skrin pada saat ini. Sekarang, mari kita bersama-sama dengan Grace Worship memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Berikan persembahan yang hidup bagi Dia Raja di atas segala raja yang layak untuk ditinggikan. Haleluya! The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. I'm not backing down from any giant, no, 'cause I know how this story ends. Yeah. Yes, I know how this story ends.
the victory, for the battle belongs to you, Lord. Amen, amen. The battle belongs to you. We lift you up high in this season, Lord, for you are great. Out of the darkness, I called your name. Into darkness, your mercy came. You called me out, lifted me up. How great is your love? You bore my weakness, you took my shame, buried my burdens in fields of grace. You called me out, lifted me up. How great is your love? From the heights of heaven, from the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, gave your life for us, and we are amazed. We stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love for us? Oh, how great, how great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love for us? In your kindness, you lead me home. In your presence, where I belong. You call me out, lifting me up. How great is your love? From the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, gave your life for us, and we are amazed. And we stand in awe, for we
there will never be a God like you, a love so true. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There's never been, there will never be a God like you, a love so true. How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love for us? You have done great. How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love for us? How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love, Jesus? How great, how great, how great is your love for us? With every voice, how great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love for us? You've done great things, Lord. Oh, how great you are. We lift you up, Lord. You are great. Every name that shall be named will bow down to you, Lord. How great you are. How great is your love for us. You have done great things. Oh, how great. Sing my song to heaven. Look to you, Lord. Thank you, Lord. We surrender all and we let you be great, Lord. Amen. Amen. Kami ada di sini hari ini Tuhan, karena Engkau ada. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan.
Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama pada hari ini mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Dan sebelum itu, ingin saya kongsikan berita baik bagi Anda semua. Berita baik yang pertama adalah kita sudah menerima kehidupan yang kekal di saat kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-54 mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Ini adalah satu anugerah yang terbesar yang Tuhan telah berikan kepada kita di saat kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Dan seterusnya, berita baik yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia batiniah menjadi milik kita, yaitu Roh Allah tinggal di dalam kita semua. Yohanes 6 ayat yang ke-56 mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Ini berarti bahwa kita tidak lagi hidup di dalam manusia lahiriah, yaitu jiwa dan tubuh, tetapi kita hidup di dalam Roh Allah dan kita telah dilahirkan baru. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mengambil perjamuan kudus. Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita sama-sama mengambil roti. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengambil. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Dan Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kami semua melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan pada hari ini kami percaya bahwa kami adalah manusia baru dari Engkau ya Tuhan. Dan kami tidak lagi ragu-ragu terhadap kebesaran-Mu. Dan kami tidak lagi takut akan apapun ya Tuhan, tapi kami mengagungkan Engkau di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu di kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur atas segalanya. Amin. Haleluya. Amen. Dengan itu, saya mendorong kita semua untuk tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Tuhan atas kemurahannya bagi kita semua. Anda boleh memberi melalui online bank transfer ke akaun Bank BM Grace seperti yang tertera di skrin sekarang ini. Mari kita berikan fokus sepenuhnya dan buka hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada hari ini. Amen. Salam, apa kabar semuanya? Sekali lagi kita dapat berjumpa di dalam ibadah di atas talian. Dan kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang bertajuk 3 alasan
mengapa Raja Daud beriman dan berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, 3 alasan Raja Daud beriman dan berharap kepada Tuhan. Ada pada Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini, Raja Daud mengungkapkan kepercayaan, Raja Daud mengungkapkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Pada waktu kesusahan, pada waktu-waktu yang tidak baik, dia tetap beriman dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Kalau Raja Daud ditanya, Raja Daud, kenapa engkau masih beriman dan berharap kepada Tuhan pada waktu-waktu yang sukar, seperti pada waktu penularan wabah COVID-19? Apa alasan yang engkau dapat berikan kepada kami? Lalu Raja Daud menjawab, itu mudah saja. Saya akan memberi 3 jawaban alasan saya tetap beriman dan juga berharap kepada Tuhan pada waktu kesesakan ataupun pada waktu kesusahan datang. Pada waktu orang takut, saya akan memberi 3 alasan sahaja. Yang pertama, Raja Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memelihara dia. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku dan tidak akan kekurangan aku. Ini berarti dari pengalaman, dari apa yang dia alami dalam hidupnya, Tuhan yang memelihara dia. Walaupun dalam waktu kesusahan, walaupun dalam waktu kesesakan, walaupun dalam waktu yang sangat bahaya, ternyata Raja Daud tahu bahwa siapa yang memelihara dia, ialah Tuhan. Sehingga dia dapat berkata bahwa Tuhanlah gembalaku. Dan aku berkata bahwa aku tidak akan kekurangan. Itu satu alasan yang cukup bagus, cukup kuat, cukup jitu, bahwa Tuhan yang memelihara pada waktu-waktu kesusahan dan pada waktu yang menakutkan manusia seperti pada hari ini. Lalu Raja Daud berkata bahwa Tuhan memelihara dia dan dia tidak akan kekurangan. Karena Tuhan yang menuntun hidupnya. Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Dan Tuhan membimbing dia ke air yang tenang. Karena Tuhanlah jadi gembala bagi dia. Gembala dengan domba. Kalau gembala dengan domba, domba sangat bergantung penuh, berharap semuanya kepada gembala. Keberhasilan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan penuh hanya tergantung kepada gembala domba. Oleh sebab itu, Raja Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia tahu sekali
Karena dia pernah menjadi gembala domba. Kalau gembala domba itu tidak berkemampuan, tidak mungkin juga domba itu akan selamat. Nah, Raja Daud sangat berpengalaman menjadi gembala domba sebelum dia menjadi raja. Dia tahu bahwa Tuhan gembala dan memelihara, menjaga, melindungi, memastikan dia sehat, memastikan dia selamat, memastikan bahwa dia aman. Sehingga dia berkata, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Kalau gembala itu tidak membimbing dia dengan betul, pasti domba itu akan pergi ke air yang ada bahaya. Ada buaya, ada pemangsa yang akan datang. Dan Tuhan akan memimpin dia ke air yang tenang. Dan juga Tuhanlah yang menyegarkan jiwanya. Tuhan memelihara dan Tuhan pastikan bahwa jiwanya segar. Banyak kali bahwa kita sebagai manusia, kita akan kelelahan, keletihan, kepayahan. Dan kadangkala kita putus asa. Dan kadangkala kita tidak mampu lagi. Tidak ada jalan bagi kita lagi. Tetapi Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kita. Dia datang memberi kekuatan baru. Dia datang memberi jalan baru. Dia datang membuka jalan saat tiada jalan. Dan dia datang memberi pengharapan apabila kita sudah putus asa. Itu sebabnya Raja Daud berkata, Tuhan yang memelihara saya. Dan satu alasan yang indah, satu alasan yang pertama yang diberikan oleh Raja Daud kepada orang yang bertanya kepada dia, apakah alasan yang dia ada sehingga dia beriman dan berharap kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Karena Tuhan adalah pemelihara bagi dia. Nah, yang kedua, Tuhan yang melatih tangannya untuk berperang. Tuhan yang melatih tangannya untuk berperang. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab apa? Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, saya ingin membawa kita melihat dan merenungkan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 144 ayat 1-2. Mazmur 144 ayat 1-2 berkata, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Nah, Raja Daud berkata bahwa terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang melatih tanganku untuk bertempur, yang melatih jari-jariku untuk berperang. Aneh sekali. Itu sebabnya dia berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Ataupun dalam kata lain, sebab Tuhan telah melatih tanganku untuk bertempur dan melatih jariku untuk berperang. Sebab Tuhan telah melatih imanku bagaimana mempergunakan iman pada waktu-waktu kesusahan. Nah, alasan yang kedua ini, bahwa Tuhan yang melatih iman Raja Daud. Kalau iman tidak dilatih, tidak mungkin juga kita dapat menggunakan iman untuk waktu-waktu kesusahan. Waktu-waktu yang sangat payah, waktu-waktu yang sangat menakutkan seperti pada saat ini. Seperti waktu COVID-19 menular di tengah-tengah bangsa. Kita tidak mungkin dapat menggunakan iman kita dengan baik. Kita tidak mungkin dapat menggunakan iman kita dengan tepat kalau iman kita tidak terlatih,
Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Saya memuji dan memuliakan Tuhan karena Dia melatih tanganku untuk bertempur dan jariku untuk berperang. Dan kalau iman tidak dilatih, kita ini tidak mungkin dapat menggunakan iman kita dengan baik. Kalau seseorang tidak dilatih, orang itu tidak akan cergas, orang itu tidak akan tangkas, orang itu akan lembab kalau tidak dilatih. Seseorang harus dilatih supaya dia bijak, supaya dia kuat, supaya dia tepat sasarannya. Dan kalau seseorang tidak dilatih, seperti yang Raja Daud berkata, aku dilatih tanganku untuk bertempur dan jariku untuk berperang. Orang itu akan bodoh. Waktu-waktu kesusahan datang, waktu-waktu masalah datang, dia akan bertindak bodoh. Saya ingin nyatakan bagaimana manusia jadi bodoh. Ada seseorang, orang Kristen balik dari kebaktian. Dengan kawannya membawa kereta. Dan di dalam kereta itu ditulis Immanuel, Allah beserta kita. Dan di tepi ada signboard, papan tanda berkata bahwa jangan melebihi 80 km sejam. Nasihat dari JPJ. Lalu orang ini membawa kereta melebihi 80, 90 lebih, 100 lebih. Akhirnya kereta itu masuk longgang. Kawannya bertanya kepada dia, kenapa kita dua masuk longgang? Oh, dia berkata bahwa Immanuel sudah tinggal di belakang. Immanuel cukup tertib, cukup sopan. Dia tidak akan melanggar undang-undang lalu lintas jalan raya yang ditulis oleh JPJ. Tetapi orang ini betapa bodohnya. Tidak terlatih. Kalau dia terlatih, dia tahu bahwa jangan melebihi 80 km sejam. Tetapi karena dia tidak terlatih, dia bodoh. Dia laju dan masuk longgang. Nah, ini yang kita lihat. Lalu Daud berkata, dia sudah terlatih imannya bila ada mukjizat dan bila harus melarikan diri. Raja Daud sudah sangat terlatih. Karena dia selalu dikejar oleh Raja Saul pada masa mudanya. Lalu imannya cukup terlatih. Bagaimana untuk beriman, bagaimana untuk bertindak dalam waktu-waktu kesusahan. Nah, Raja Daud berkata, alasan yang kedua ini ialah Tuhan telah melatih imannya untuk bertempur. Lalu pada hari ini, kalau orang berkata ikut SOP, kita ikut, jangan bodoh. Kalau orang berkata penjarakan 1 meter, ikut 1 meter. Tahu berapa 1 meter? 2 langkah setengah. Ada belajar 1 meter kan? Coba kau tanya seorang menteri. Jarak 1 meter jauh mana? Kalau dia tidak dapat, berarti dia tidak ikut 1 meter. Dia hanya cakap saja. Dia tidak terlatih. Harus terlatih. Raja Daud sangat terlatih. Imannya terlatih. Dan dia tahu bila waktu-waktu bertindak. Dan dia tahu bila waktu melarikan diri. Tinggal di rumah. Dan jangan kemana-mana. Raja Daud sudah sangat terlatih. Nah, itu alasan kedua bagi Raja Daud mengapa dia tetap beriman dan berharap kepada Tuhan pada waktu-waktu kesusahan. Karena imannya sudah terlatih. Dan alasan ketiga ialah kemurahan, kebajikan akan mengikuti aku seumur hidupku, kata firman Tuhan ini. Sepanjang masa Raja Daud terlatih. Dan dia tahu bahwa kemurahan, kebajikan Tuhan tetap ada pada dia. Nah, alasan ketiga ini ialah karena kasih setia Tuhan kepada Raja Daud. Dia tahu bahwa kasih setia Tuhan itu kekal. Dia tahu bahwa kasih setia Tuhan itu abadi adanya.
Itu sebabnya sebagai kekuatan bagi dia untuk berharap, beriman ialah karena kasih setia Tuhan. Bukan karena dia baik, bukan karena dia bagus. Raja Daud itu tidak baik, tidak bagus sangat, tidak berani sangat. Tetapi dia tahu karena kemurahan Tuhan, karena kebajikan Tuhan kepada dia. Lalu dia beriman dan dia berharap kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Kemurahan. Mungkin ada yang tidak mengerti tentang kemurahan. Kemurahan itu mudah saja. Waktu engkau mengambil ujian SPM dan engkau menjawab dengan begitu teruk sekali, engkau sudah agak dah bahwa engkau sudah gagal dan terlalu teruk. Tetapi karena kemurahan Tuhan, ujian itu dibatalkan dan semua calon-calon yang mengambil ujian SPM pada masa itu diberi grade A+. Itu namanya kemurahan Tuhan. Tiba-tiba tangan Tuhan datang melakukan sesuatu. Kalau engkau berhutang kepada orang dan engkau tidak mampu bayar lagi, tiba-tiba ada orang datang melunaskan hutangmu, dan itu namanya kemurahan dari Allah. Kemurahan. Kemurahan, kebajikan mengikuti aku seumur hidupku. Ini alasan yang penuh, alasan kuat bagi Raja Daud. Mengapa dia tetap beriman dan berharap kepada Tuhan? Karena ada kemurahan Tuhan. Ada kebajikan Tuhan. Kebajikan kita sudah tahu dah. Kebajikan itu brim dari kerajaan. Ada kebajikan, ada pertolongan. Ada duit prihatin. Ini namanya kebajikan. Yang memberi kebajikan ini ialah Tuhan. Kemurahan dan kebajikan dari Tuhan. Alasan bagi Raja Daud untuk tetap beriman, tetap berharap kepada Tuhan. Lalu saya dan saudara pada hari ini, dalam keadaan-keadaan yang menakutkan, kita tetap beriman dan berharap kepada Tuhan tanpa bodoh. Dengan cergas kita beriman dan berharap. Mari kita lihat bagaimana pengalaman, bagaimana iman Raja Daud kepada Tuhan dalam waktu-waktu kesesakan. Alasan bagi dia cukup baik. Yang pertama, karena Tuhan lah yang memelihara dia. Yang kedua, karena Tuhan yang melatih imannya. Dan yang ketiga, karena kasih setia Tuhan. Ketiga alasan ini cukup kuat bagi saya dan saudara untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dalam waktu-waktu kesusahan datang. Karena Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita hidup seperti yatim piatu. Pasti dia datang untuk menolong. Karena saya dan saudara berharap kepada Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Nah, biarlah pada hari ini saya dan saudara mendapat kekuatan baru. Bahwa Tuhan adalah Allah yang terus memelihara hidup kita dari awal sampai akhir. Tidak perlu kita gentar, tidak perlu kita takut sangat. Karena Allah itu adalah Allah yang tetap memelihara. Haleluya. Haleluya. Mari saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Kami telah melihat dan merenungkan. Ada alasan-alasan orang beriman dan berharap kepada Engkau. Kami pun harus berjalan seperti itu. Engkau berkati setiap pribadi kami pada hari ini. Berkati umat-Mu, berkati setiap keluarga.
Berkati gerejamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Come on! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Sembah, haleluya, amin. Haleluya, amin. Semuanya semua. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Drum solo, come on. Haleluya, hey, amin. Haleluya, 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 haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau yang layak dilihat. Terima kasih kerana masih setia bersama kami sehingga ke saat ini. Demikianlah khotbah yang disampaikan oleh Pastor Oda sebentar tadi. Amen. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, jangan lupa untuk klik button like, subscribe dan share video ini dengan rakan-rakan dan keluarga anda. Sila on butang notifikasi YouTube anda untuk menerima video update daripada BM Grace. Jumpa anda lagi. Kasih karunia Tuhan ada beserta dengan kita semua. Tuhan memberkati. Grace for grace.